Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah Minggu tanggal 25 Februari 2024. Bapak Ibu Saudara terkasih, Allah yang penuh kasih senantiasa hadir bagi umat-Nya. Ia memanggil orang-orang yang dikasihinya datang mendekat dan merangkul mereka dengan cinta yang lemah lembut. Allah mengundang kita masuk dalam persekutuan hidup baru yang hangat dengan kasih Allah. Marilah umat Allah menyambut panggilannya yang hangat dan merasakan kehangatan kasih-Nya. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan dari PKJ 1, bait yang 2, bait 1, 2, dan 4. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku. Kau besertaku dan ku serta-Mu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh. Tak ku hiraukan pujian fana, hanya Engkaulah pusat kebaikan. Raja di surga, Engkau bagiku harta abadi, bahagia penuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masuki ibadah Prapaskah kedua ini dengan pengakuan Tuhan yang Maha Asih, Pencipta langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup berdasarkan iman itu yang menjadi tema kita. Hidup berdasarkan iman sering harus berhadapan dengan berbagai kesulitan. Ketika kesulitan hidup melanda, ketika apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kehendak kita, maka sesungguhnya iman kita sedang
diuji. Hidup baru berdasar iman berarti mengikuti jalan Allah sekalipun tidak sesuai dengan harapan kita. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, putaran Dia di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sucikan hati pikiranku. Pilihlah aku dan ujilah ku di depan-Mu, sujud sembah. Mari bersama-sama kita merenungkan kembali sabda Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 44 sampai dengan 45 demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita mengikuti Allah yang mengasihi setiap orang di sekitar kita. Akan tetapi kita sering terjebak pada kemarahan, pada kebencian, pada ego diri kita sendiri, serta berbagai perbuatan dosa. Maka marilah dengan rendah hati kita mengaku di hadapan Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kita di dalam hening secara pribadi. Jemaat, mari kita bersama mengakui dosa kita di hadapan Allah. Kami mengaku, ya Allah, kami berdosa dengan pikiran kami yang dipenuhi amarah dan ego diri kami, sehingga kami tidak dapat mengasihi musuh kami. Kasihani kami ya Tuhan, di hadapan Allah yang Maha Kasih, kami telah berdosa dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan kami. Kami berdosa, kami sungguh berdosa. Kasihani kami ya Tuhan. Ya Allah Sang Maha Cinta, berkenanlah Engkau ya Tuhan untuk menyatakan kasih setiamu, untuk memberikan belas kasih dan membasuh dosa kami umat-Mu. Ya Allah Sang Sumber Rahmat, tuntunlah kami umat-Mu, supaya kami boleh menuju kehidupan baru di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang mengasihi umat-Nya, tolonglah kami yang berdosa ini, kiranya melalui Kristus Yesus, pengampunan dan penebusan dosa,
Engkau nyatakan melalui pengorbanan darah anak domba. Biarlah Engkau berikan kami damai. Kidung Jemaat 312b, Anak Domba Allah. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Berbahagialah setiap orang yang datang kepada Tuhan dan mencari anugerah-Nya. Allah hadir dan menyatakan kasih setia-Nya, memberikan berita pengampunan dosa sebagaimana ditulis dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai 2 demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Dan beserta saudara juga. Salam damai buat kita. Damai sejahtera untuk kita semua, yang muda, yang tua, yang anak-anak semua bersalaman ya. Biarlah itu menjadi sebuah bukti bahwa kita satu dengan yang lainnya tidak ada permusuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita menyambut firman Tuhan. Di dalam lautan yang kelam, dalam dosa tenggelam, seolah-olah hilang harapan, ada Tuhan di sana. Kita nyanyikan NKB 19. Kasih kudus, kasih kudus yang telah mengalir
kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku, kasih kudus. Kasih-Nya kudus besar, patut ku balaslah. Karena itu ku gemar agungkan nama-Nya. Ku serahkan hidupku bulat kepada-Nya, melayani Tuhanku selamanya. Kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku, kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku, kasih kudus. Silakan duduk. Anak-anak sekolah minggu dipersilakan untuk ke depan. Para lektor bisa menempatkan diri. Kita akan mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan di tempat ini dalam ibadah umum jemaat dan di kelas sekolah minggu masing-masing. Wah, cukup banyak ini. Ada anak-anak Tunas Wacana yang bergabung. Siap untuk sekolah minggu? Anak-anak siap untuk sekolah minggu? Siap? Sukacita? Ya, amin. Ya, sebelum kita berdoa, mari kita mempersiapkan diri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 231 terlebih dahulu. Sudah itu kita berdoa. Ikut nyanyi ya, anak-anak ya. Oh Roh Kudus Ilahi, nyalakan api suci di dalam hati kami yang sudi Kau penuhi. Terangi batin kami supaya mendengar-Mu, tetapkan hati kami menyambut panggilan-Mu. Mari kita berdoa. Terangi hati kami, tetapkan hati kami, supaya kami boleh menyambut panggilan Tuhan. Kami yang ada di tempat ini maupun anak-anak kami di kelas-kelas sekolah minggu mereka masing-masing. Kuasai kami terus dengan Roh Kudus-Mu,
supaya kami dimampukan untuk mendengarkan firman-Mu, memahami firman-Mu, mengamininya dan memberlakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Berkati ya Tuhan, hamba-Mu dan juga kakak-kakak sekolah minggu, sehingga bukan hanya tutur kata kami, firman yang keluar dari mulut kami, cerita kebaikan Tuhan yang keluar dari mulut kami, tetapi juga melalui teladan hidup kami, maka jemaat Tuhan, anak-anak kami boleh meneladani dan bertumbuh. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah, sebab anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Demi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Selamat sekolah minggu, Tuhan memberkati ya. Dipersilahkan Pak Jiman untuk membacakan bacaan pertama. Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 hingga yang ke-7 dan dilanjutkan ayat 15 dan 16. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Dilanjutkan dan ayat yang 15 dan 16. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, "Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja, bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang
Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Dasarku kan ku bayar semua di depan orang yang takut akan Tuhan. Ku memuji Tuhan dengan senang, kan ku puji dalam jemaah yang besar. Ujung-ujung bumi mengingatnya dan berbalik kepadanya, dan bersujud sembah padanya. Semua orang yang sombong di bumi, dan berlutut sembah di depannya. Semua orang yang turun ke dalam debu, dan berlutut sembah di depannya, yang tak dapat terus hidup. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Semua anak-anak cucu kan beribadah kepada Tuhan, akan mengisahkan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang, memberitakan keadilan Tuhan pada bangsa yang akan lari. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita akan menyimak bacaan yang kedua yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 4 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-25. Roma 4 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-25. Abraham dibenarkan karena iman. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang,
karena ketidakpercayaan. Malah, ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selanjutnya Injil Tuhan kita Yesus Kristus pada pagi hari ini dibacakan menurut Injil Markus pasalnya yang ke-8. Kita akan membaca ayat 31 sampai dengan 38, di mana Lembaga Alkitab Indonesia dalam edisi yang kedua terjemahan baru memberikan judul di sini pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Demikian firman Tuhan. Yesus mulai mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur Dia. Lalu berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia menegur Petrus dengan keras. Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab siapa saja yang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah orang-orang yang tidak setia dan berdosa ini, Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikat kudus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupannya sehari-hari. Hosiana. Shalom, shalom. Baik, tema kita sebagaimana tertulis sudah terpampang di sana, hidup berdasarkan iman.
Namun kita ketahui bahwa hidup itu tidak sederhana. Banyak aspek di dalamnya. Sehingga tema ini sebetulnya terlalu luas. Kalau mau bicara hidup itu terlalu luas. Bicara soal iman juga terlalu luas. Maka perlu dibatasi, Ibu Bapak Saudara. Aspek dari hidup itu kan ada macam-macam. Misalnya masalah fisik. Orang yang hidup itu. Emosinya. Kehidupan sosialnya. Pola pikirnya. Spiritualnya. Karir. Pekerjaan. Kemudian juga pendidikan. Kesehatan. Keuangan. Dan lain-lain pergumulan. Itu hidup. Jadi kalau mau bicara itu nggak cukup untuk berapa? Setengah jam sampai 1 jam bicara soal hidup. Demikian juga dengan iman. Sehingga saya membatasi soal hidup di sini adalah terkait dengan fakta, kenyataan yang dialami sehari-hari dalam kehidupan kita dan keinginan kita. Jadi ada hubungannya dengan kenyataan atau keadaan hidup saat ini dan keinginan-keinginan kita. Kenyataan kehidupan yang kita alami dan keinginan-keinginan kita ini berdasarkan tema harus didasarkan pada iman. Dan iman itu pun banyak. Orang berbicara tentang iman, tentang bagaimana beriman itu juga banyak. Karena itu juga kita perlu batasi. Saya sebutkan di sini. Iman itu kan sering disebut sebagai kepercayaan. Percaya, pracoyo ya. Nah, ada seorang teolog Kristen Indonesia membuat buku yang berjudul Iman Kristen, warnanya pink begitu ya. Itu jadi buku pegangan untuk teologi ya. Udah lama sekali dari fakultas-fakultas teologi yang mungkin sudah jarang dipakai. Tapi Harun Hadiwiono ini mengatakan bukunya itu Iman Kristen. Iman itu dari bahasa Ibrani. Apa? Aman. Iman itu dari bahasa Ibrani aman yang artinya memegang teguh. Ya, bukan aman, enggak ada gangguan gitu ya, bukan. Tapi aman bahasa Ibrani yang artinya memegang teguh. Artinya aspek yang harus dimiliki orang beriman adalah tekadnya, kemauannya, kemampuannya untuk berpegang teguh, untuk pegang gondeli secara kuat. Dalam hal ini apa? Apa yang dia percaya itu dipegangi dengan kuat, itu namanya beriman. Apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan dipegangin terus. Itu namanya beriman. Nah, kalau dari bahasa Yunaninya, kalau tadi bahasa Ibraninya aman, bahasa Yunaninya pistis. Yaitu dasar. Ketika kita mengharapkan sesuatu itu terjadi, ya, bahwa nanti pasti akan diperoleh, pasti akan didapat, walaupun buktinya belum kelihatan. Di mana itu? Ibrani 11 ayat 1. Iman atau pistis itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti apapun, entahkah sesuatu di masa lalu yang kita tidak ketahui, penciptaan misalnya, itu yang menciptakan Tuhan ya. Kita percaya walaupun kita nggak ngelihat. Ataupun yang kejadian sekarang yang kita tidak tahu, orang lain tahu, ya tinggal mendengarkan, aku percaya dengan itu. Walaupun gak ngelihat, itu bagian dari iman. Ataupun yang akan datang. Ketika Tuhan menyampaikan sesuatu, bahwa nanti Tuhan akan datang kedua kalinya, gitu ya. Itu kan belum kita lihat, tapi kita percaya, kita pegang teguh. Ya. Jadi iman itu memiliki pengertian, sebuah kepercayaan yang tidak tergoyahkan. Tidak tergoyahkan. Walaupun kenyataannya seolah-olah tidak mendukung terjadinya apa yang dipercaya itu. Orang yang beriman ketika situasinya tidak menguntungkan,
Dia tetap menggantungkan diri pada apa yang dia percaya. Bukan sekedar ngomong, ya aku percaya, ya aku beriman. Tapi sebuah perbuatan mempercayakan diri. Seperti misalnya dalam game-game itu ya, game-game kekompakan itu ada satu kelompok diminta untuk secara bergantian. Kelompoknya misalnya berlima atau berenam, satu-satu diminta untuk menjatuhkan diri gitu ya, ngeblak ke belakang dan teman-temannya nampani. Ya. Mereka berlatih dulu gimana supaya yang geblak ini, yang jatuh ini aman. Semuanya diminta untuk menjatuhkan diri. Nah, iman adalah ketika dia mau menjatuhkan diri dan percaya teman-temannya itu sanggup menolong dia, menahan dia tidak jatuh. Iman itu seperti itu, mempercayakan diri. Ada sebuah lagu dari sebuah film anak-anak, film kartun. Tahu pasti Bapak Ibu. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu banyak sekali. Semua dapat dikabulkan dengan kantong ajaib. Wah, gitu. Aku ingin terbang bebas di angkasa. Aku sayang sekali. Apa? Doraemon. Ya kan tahu lagu-lagu. Bukan cuma anak-anak sekolah minggu, kita juga ngerti itu lagu Doraemon. Dan sebetulnya lagu itu kontekstual. Kita harus jujur. Bukan cuma anak-anak ya yang punya banyak keinginan. Kita pun orang-orang muda, orang-orang dewasa, orang-orang lanjut usia pasti punya keinginan. Bukan satu, dua, banyak. Banyak. Kenyataannya apa? Tidak semua keinginan itu bisa dikabulkan. Bersyukur dalam film-film itu ya. Nobita punya Doraemon dengan kantong ajaib. Atau film-film yang lain, Aladin punya jin lampu, ya. Bagaimana dengan Kristen? Oh, ada Pak, Kristen ada. Orang Kristen punya Tuhan. Ya. Untuk mendapatkannya dengan cara apa? Beriman. Jadi kalau kamu pengen apa? Pengen mobil. Bayangkan mobilnya jenisnya apa? Harganya berapa? Warnanya apa? Bayangkan, amini bahwa engkau akan mendapatkannya. Ya. Tahu kan? Cara-cara seperti itu. Amini. Jadi kalau berdoa itu harus konkret, harus jelas. Supaya Tuhan nanti ketika mengirimkan apa yang kamu inginkan itu sesuai. Ya, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, doakan. Setahun, 2 tahun, tidak terjadi. Tidak terjadi. Karena apa? Karena iman disalahgunakan. Iman itu menjadi sebuah kekuatan untuk menggerakkan mukjizat dari Tuhan. Supaya segala keinginan kita bisa terpenuhi. Supaya keinginan kita dapat tercapai. Mari kita lihat nas kita. Bagaimana seharusnya beriman. Kenyataan, keinginan, dan iman itu bagaimana? Petrus dan murid-murid lainnya, ke-11 murid lainnya,
Mereka waktu itu belum mengenal Yesus sebagai Tuhan. Mereka mengenal Yesus sebagai rabi atau guru. Namun guru ini siap memenuhi keinginan mereka dalam pandangan murid-muridnya. Rabi ini siap memenuhi cita-cita mereka. Bersama Rabi Yesus, mereka siap menjadi tangan kanan dan tangan kiri Yesus. Mereka siap menjadi pejabat-pejabat bawahan Yesus bila pada waktunya nanti Yesus menjadi penguasa, jadi raja. Kenapa mereka bisa percaya begitu? Karena Yesus ini seorang pengkhotbah karismatik. Dia pemimpin yang terkenal. Dia punya banyak masa. Tangannya ajaib, berkuasa menyembuhkan. Bahkan hanya dengan menjamah jubahnya saja, seorang perempuan sakit pendarahan bisa disembuhkan. Tidak perlu khawatir tentang kebutuhan perut. Modalnya apa? 5 roti 2 ikan. Itu 5.000 orang laki-laki beserta dengan istri dan anak-anak mereka bisa kenyang. Kalaupun nanti masanya membludak, bukan cuma 5.000, 20.000. Modalnya apa? Hanya tinggal mengalihkan 4. Paling modalnya apa? 20 roti dan 8 ikan. Itu kan pikiran dagangnya manusia. Itu masih terjangkau dengan kas mereka. Yesus sang anak manusia ini adalah Mesias. Dia juru selamat Israel. Dialah yang akan membebaskan mereka dari penindasan Roma. Dari ketidakbecusan pemerintah pemimpin boneka. Raja Herodes dan antek-anteknya. Bahkan dibandingkan Sanhedrin itu tidak ada apa-apanya. Di hadapan Yesus sang rising star. Dia adalah bintang yang sedang bersinar cemerlang. Sehingga menjadi murid Yesus itu sebuah kebanggaan. Dan inilah yang waktu itu jadi imannya Petrus dan murid-murid lainnya terhadap Yesus. Mereka ini bukan hanya berharap, tapi mereka pegang teguh keinginan mereka ini, amin, pasti akan terjadi. Mereka ini percaya sebelum melihat bahwa keinginan mereka itu terkabul bersama dengan Tuhan Yesus. Itu iman mereka. Sayangnya Yesus sang guru ini segera memadamkan harapan mereka. Kurang lebih setelah hampir 3 tahun kebersamaan, Yesus akhirnya menyampaikan gambaran akhir dari sang anak manusia yang sedang menanjak karirnya. Jadi bukan saja harapan mereka itu gagal, tidak tercapai. Karena apa? Sang guru ini memberitahukan rancangan kecelakaan untuk dirinya sendiri. Bahwa sang anak manusia ini akan menderita, akan mati, akan bangkit. Tentu saja Petrus yang waktu itu dekat gurunya, dia ada terdepan gitu ya, tergerak hatinya. Yesus ditarik oleh Petrus ke samping. Petrus menegur Yesus. Kata yang dipakai adalah proslabomenos. Meminggirkan karena ingin berbicara secara pribadi. Bukan dengan kuasa, tapi dengan rasa sayang. Kasihan. Jangan sampai gurunya mengalami penderitaan, penganiayaan, mengalami kematian. Kita perlu melihat Petrus pada waktu itu sebetulnya sedang menunjukkan rasa sayangnya kepada Yesus. Di samping harapan tadi ya. Dan Yesus pada waktu itu justru melihatnya sebagai sebuah godaan. Godaan yang besar dari seorang murid yang menunjukkan rasa belas kasih sekaligus harapan padanya. Karena godaan ini cukup besar, maka harus dilawan dengan usaha yang besar pula. Karena itu pernyataan Yesus sangat keras dan membuat patah hati. Apa yang dikatakan? Enggak langsung sih. Petrus dimarahi tapi sambil melihat murid-murid yang lain.
Enyahlah iblis. Kenapa kok memandang murid-murid lain? Karena bukan cuma Yesus, bukan cuma Petrus yang punya pikiran sama yang seperti itu. Tetapi murid-murid yang lain juga berpikiran yang sama. Cuma Petrus yang berani ngomong. Jadi omongan enyahlah iblis itu bukan hanya ditujukan kepada Petrus sesungguhnya. Tetapi ditujukan kepada murid-muridnya juga yang lain. Dan yang disebut iblis itu bukan pribadi Petrus, tapi apanya? Pikirannya, perkataannya. Yesus memang tidak melakukan prinsip peneguran 4 mata. Kayak di Kul kemarin kan. Kalau negur tuh mbok 4 mata ngisi-ngisini. Petrus dibentak iblis apa raisin. Tidak jatuh harga dirinya. Tidak pakai prinsip itu walaupun Yesus ngajari prinsip itu. Kenapa? Karena Yesus tahu murid-muridnya yang lain punya pikiran sama. Jadi yang punya pikiran seperti itu, kalian juga. Itu pikiran iblis yang tidak memikirkan apa yang menjadi kehendak Allah, tapi cuma mikirkan apa yang menjadi kehendak manusia. Keras. Karena Yesus tahu, cara-cara iblis menyerang hati manusia adalah supaya manusia jatuh dalam simpati. Jatuh dalam sanjungan, jatuh dalam pola pikir yang sama dengan yang dipikirkan iblis. Dengan tegas hal yang sama dikatakan kepada kita. Tuhan Yesus mengingatkan kita. Iman itu tidak berbicara tentang keinginannya manusia. Tetapi iman berbicara tentang keinginannya Tuhan, tentang rencana Tuhan. Sehingga orang beriman berarti apa? Menyesuaikan diri dengan rencananya Tuhan. Dan pegang teguh rencana Tuhan itu walaupun kelihatannya berat, tidak sama dengan keinginan saya. Karena yang saya pegang itu adalah keinginannya Tuhan, itu beriman. Dan itu pula yang dialami oleh Abraham di kitab Kejadian, kemudian disampaikan di dalam surat Roma tadi. Abraham atau Abram pada waktu itu, faktanya dia punya fakta pengalaman. Ketika berusia 75 tahun ya, sudah tua itu, ia bersama dengan Sarai waktu itu namanya, tidak punya anak. Artinya 75 tahun ya sudah enggak punya anak lah 75 tahun. Sampai akhirnya mereka punya harapan dan dikasih janji pada Tuhan, oleh Tuhan. Sampai akhirnya setelah beberapa kali berharap pegang janji Tuhan, pada usia 85 tahun atau 10 tahun kemudian, Sarai merelakan pembantunya Hagar untuk melahirkan anak bagi Abram. Sehingga Ismail waktu itu lahir di usia Abraham 86 tahun tadi dibacakan. Kemudian di usia 99 tahun, ada di Alkitab maksud saya tadi tidak dibacakan. Yang dibacakan ini. Usia 99 tahun, waktu itu Ismail sudah berusia 13 tahun. Kembali Allah datang menjanjikan anak yang dijanji. Bukan anakmu dengan pembantu, tetapi anakmu dengan istrimu yang sah tahun depan itu lahir. Artinya di usia 100 tahun. Berapa tahun Abram menanti? 25 tahun. Setelah dijanjikan, barulah janji itu digenapi. Anak perjanjian untuk Abraham bersama dengan Sarah. Siapa namanya? Ishak. Selama 25 tahun itu Allah melihat betapa setianya Abram. Abram loh waktu itu namanya. Setia pada rencana Allah yang tidak kunjung terlihat. Istrinya sudah ngomel-ngomel. Lihat film apa kemarin? His Only Son.
Sudah ngomel-ngomel, sedih. Hanya Abram yang percaya. Itu pun kepeksa akhirnya apa? Menuruti rencana istrinya tidur dengan Hagar. Karena waktu itu memang hukumnya seperti itu, boleh. Bukan karena Abram tidak percaya. Tuhan melihat kepercayaan Abram 25 tahun ini. Ia percaya saja bahwa rencana Allah lebih besar dari keinginannya. Dan karena kesetiaan Abram itu untuk selalu mendengarkan Tuhan, di perjumpaan 99 tahun itu, Abram diganti namanya oleh Allah menjadi Abraham. Dan Sarai menjadi Sarah atau Sarah. Tahu Abram artinya apa? Nama semula dari Abram. Abram itu artinya Bapa yang dimuliakan. Menjadi Abraham yang artinya Bapa segala bangsa. Sarai itu artinya Tuan Putri, kemudian diubah menjadi Sarah yang terhormat. Sarah itu artinya yang terhormat. Jadi nama baptis Sarah, seneng loh ya, yang terhormat, yang mulia. Pengubahan nama ini diberikan Allah dalam rangka supaya mereka ketika saling menyapa ingat bahwa ada Tuhan di balik setiap langkah hidup mereka yang mereka jalani. Abram atau Abraham beriman bukan dalam rangka memegang teguh keinginannya. Tetapi Abram beriman dalam rangka memegang teguh janji Tuhan. Memegang teguh apa yang direncanakan Tuhan. Kalau begitu bagaimana kita harus hidup berdasarkan iman? Dalam ilmu psikologi Bapak Ibu, ada sebuah teori yang namanya masalah itu terjadi kalau ada apa? Kesenjangan antara keinginan dengan kenyataan. Jadi keinginan di sini, kenyataan segini, kalau jaraknya kecil, maka masalahnya kecil. Tapi kalau kenyataannya di sini, ya, keinginannya di sini, masalahnya semakin besar karena jaraknya cukup besar. Itu masalah. Misal kita punya keinginan, punya motor sebagai alat transportasi. Harganya yang berapa? 25 juta misalnya. Penghasilan kita 10 juta. Pengeluaran bulanan hanya 5 juta. Orang masih bujang tapi gajinya tinggi. Enak ya segini ya. Maka cukup menabung 5 bulan saja. Dia sudah bisa beli motor impian cash. Ya. Masalah dia berapa? Cuma 5 bulan dan kecil. Tapi kalau orang ini gajinya cuma 3 juta. Pengeluaran bulanan kalau dipepet-pepetkan itu mepet-mepetnya 2,9 juta. Sisa 100 juta. Pingin beli motor 25 juta. Gimana? Masalahnya jadi gede. Gak bisa beli cash. Harus kredit. Ya. Kalau mau bulanan 500 kredit. Dia harus cari uang tambahan. Ya. Dan ia punya masalah selama paling tidak tuh 5 tahun. Harus dibayar dengan kerja keras. 3 juta. Lah kalau gajinya cuma 1 juta. Honornya cuma 1 juta. Ya masalahnya tambah jauh. Cara mengecilkan masalah gimana? Yo diganti. Jangan motor 25 juta. Motor second sajalah. Yang bekas 5 jutaan. Nah masalah gede jadi lebih kecil. Itu masalah. Hidup beriman itu menyesuaikan antara keinginan kita dengan kenyataannya. Dan menyesuaikan antara keinginan kita dengan rencana Tuhan. Tadi misalnya, hidup beriman bukan, wah pasti amin bisa. Ya harus berhitung. Kalau enggak nanti kamu nyolong. Berarti apa? Lihat firman Tuhan, kalau kamu enggak kerja, kamu enggak usah makan. Kalau kamu enggak kerja, kamu enggak usah mikir, cari apa, minta apa, beli apa. Ya kerja keras.
Itu kehendak Tuhan, firman Tuhan. Disesuaikan dengan kenyataannya, disesuaikan dengan keinginannya. Contoh yang lain. Ini untuk anak-anak muda ya. Saya kok hampir pasti punya pacar orang Kristen itu, sesama Kristen itu tidak mudah. Ya. Jadi kekhawatiran saya, anak-anak muda nanti kalau tidak beriman betul, mereka akan mendapatkan pasangan yang tidak seiman. Beriman itu menyesuaikan keinginan kita dengan rencana Tuhan. Dengan prinsip-prinsip yang Tuhan berikan untuk menjalani kehidupan. Kita ingin punya pasangan. Ya pasti orang tua bilang, cari yang Kristen. Maka supaya sesuai dengan kehendak Tuhan, karena supaya iman kita tidak tergadai, berarti sesuai dengan firman Tuhan, aku harus menikah dengan yang Kristen. Harus menikah dengan pribadi yang seiman dan itu dipegang teguh. Pegang teguh. Itu sebuah rencana saya, cita-cita saya. Caranya gimana? Kalau di gereja nggak ada, ya luaskan pergaulan. Di tempat kerja, atau di gereja-gereja yang lain. Ya. Komisi-komisi pemuda mengadakan kegiatan kebersamaan. Gitu ya. Coba meluaskan pergaulan dengan orang-orang beriman, temukan yang karakternya sesuai dengan harapan kita. Harapan kita apa? Ya orang ini bertanggung jawab, baik, penyayang, gitu ya. Dan harus tekun, bergaul, terus tekun bergaul. Walaupun mungkin lama. Atau alternatifnya apa? Membuka diri dengan yang tidak seiman. Ini bahaya tapi. Karena itu harus apa? Tetapkan target. Kalau sampai sekian waktu, 1 tahun misalnya, sebelum kemudian kita terlalu dalam, sebelum terikat. Kalau 1 tahun tidak ada tanda-tanda orang ini mau percaya Yesus, terima Yesus. Apa yang harus dikerjakan? Tinggal. Konsekuensinya apa? Ya lama mungkin tidak punya pasangan. Lama. Saya dulu sempat khawatir soal Kak Niken. Saya sempat khawatir dengan Elin. Ya. Tetapi ketika mereka pegang teguh iman itu, mereka mendapatkan. Meskipun mungkin pada awalnya tidak sesuai dengan harapan mereka. Inilah hidup beriman. Bukan saja soal keinginan, tetapi menyesuaikan diri dengan rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Banyak masalah yang lain, Ibu Bapak Saudara, kembangkanlah prinsip-prinsip Kristus. Galilah pergaulan dengan Tuhan, berdoa saat teduh, dengarkan masukan-masukan dari orang. Mungkin dikenalkan, bukalah diri. Atau hal yang lain. Kita bisa mendapatkan jawaban, pegang teguh kalau kita tahu apa kehendak Tuhan. Doa, baca firman, ikut persekutuan, dengar-dengaran. Tuhan akan menolong kita keluar dari masalah kita. Bukan hal yang mudah. Karena itu tema kita mengingatkan, hiduplah berdasarkan iman. Tuhan menolong. Amin. Kita berdoa. Kami rindu Tuhan untuk belajar dari Abraham. Meskipun pasangannya seringkali menggoyahkan imannya. Tetapi keinginan mereka berdua bukan yang utama. Keinginan Tuhanlah yang utama. Sehingga setiap apa yang dikatakan Tuhan, Abraham mau menaati, menuruti.
Sehingga dia pun kemudian dinobatkan sebagai bapa orang beriman. Kami mau belajar dari apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus. Sebuah penekanan bahwa mengikut Yesus itu yang paling utama. Harus memanggul salib, menyalibkan keinginan sendiri di bawah keinginan Kristus. Karena itu tolong kami ya Tuhan sebagai orang tua. Kami sendiri mempraktekkannya dan menjadi teladan buat anak-anak kami. Sebagai orang-orang muda, kami tidak gampang karena bisa saja kami lebih memilih cara iblis dibandingkan cara Tuhan. Sehingga sama seperti Tuhan menghardik Petrus, barangkali berkali-kali engkau juga menghardik kami. Karena apa yang kami pikirkan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong kami beriman dengan cara merendahkan diri, menundukkan keinginan kami di bawah keinginan dan rencana Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon kekuatan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersama-sama akan persembahkan sebuah pujian, di mana lagu yang akan kami pujikan ini mengingatkan kita bahwa di saat kita kehilangan harapan, kita jangan mudah rapuh, kita jangan mudah putus asa, tapi kita tetap terus bangkit, kita tetap terus berpegang teguh pada Tuhan dan berserah. Pasti Tuhan akan berikan indah pada waktunya. Amin. Mungkin kau pernah merasakan saat kau kehilangan hampa, tiada harapan. Hanya Yesus sumber kekuatan, takkan sedetik pun kau Dia akan lepaskan. Setiap keluhan Dia dengarkan, dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah Dia biarkan kau larut dalam penyesalan. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Mungkin kau pun pernah mengalami jalani hidup sendiri yang tak pasti. Hanya Yesus sumber pengharapan, takkan pernah gagal berpanan. Yang lalu biarlah berlalu, jangan pernah disesali. Ya Tuhan yang mengubahkan, buat hidup lebih berarti. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita.
tetap percaya. Rencananya indah pada waktunya. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Terima kasih. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta David. Dulu. Maaf. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya sampaikan warta lisan pada pagi hari ini. Warta lisan GKI Genuk Indah Semarang, Minggu tanggal 25 Februari 2024. Yang pertama, selamat datang. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Yang kedua, pelayan kebaktian. Pada kebaktian Prapaskah kedua hari ini, Minggu 25 Februari 2024, dilayani oleh Pendeta David Kristianto. Jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan kebaktian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, Persekutuan Komisi Usia Lanjut. Persekutuan Komisi Usia Lanjut akan diadakan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 pukul 9 pagi dengan acara gerak-gerik yang akan dipimpin oleh Ibu Suci Nuraini. Mohon kehadiran anggota jemaat dan simpatisan Komisi Usia Lanjut. Yang keempat, ibadah syukur. Ibadah syukur akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Di PFT Pendeta David Kristianto, PNJ Penatua Rohwati, musik Penatua Susanto, tempat keluarga Trisno Yulianto, Jalan Bokor Kencono, nomor 48 Telogosari. Mohon kehadiran anggota jemaat dan simpatisan. Yang kelima, celengan Natal. Dalam program Natal tahun ini, Majelis Jemaat akan membagikan celengan Natal yang akan kita persembahkan bersama-sama dalam ibadah Natal tahun ini. Celengan akan dibagikan setelah ibadah, masing-masing satu keluarga mendapat satu celengan. Mohon partisipasi dari seluruh anggota jemaat dan simpatisan. Yang keenam, Dolan Bareng. Dolan Bareng diadakan pada hari Senin
tanggal 17 Juni 2024 yang bertepatan dengan libur nasional. Lokasi yang dituju adalah Kemuning Tawangmangu dengan biaya 180.000 per orang, termasuk 1 kali makan, 1 kali snack, bis dan tol. Untuk wahana permainannya biaya sendiri. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berkenan dan mau menabung dapat menghubungi Ibu Lucia Susanto dengan minimal menabung 20.000 per minggu. Dimulai bulan Februari 2024 dan diharapkan awal Mei 2024 sudah lunas. Untuk perhatian dari jemaat dan simpatisan. Yang ketujuh, selamat ulang tahun. Apabila hadir, kami mohon untuk berdiri sejenak. Tanggal 19 Februari, Bapak Yonatan Gandhi Prabowo. Titip salam buat Gandhi ya Pak Tri Ganis. Tanggal 23 Februari, Ibu Abigail Lisa Yohana. Tidak hadir. Tanggal 23 Februari juga, Ibu Priska Niken Rahmawati. Tidak hadir juga. Demikian warta lisan pagi hari ini. Kita lanjut doa syafaat dipimpin oleh Bapak Pendeta David. Mari bersama-sama kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, kami bersyukur untuk jemaat yang Engkau bangun, Engkau berkati, Engkau pelihara, yaitu jemaat GKI Gunung Indah. Kiranya Engkau menolong, Engkau mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh jemaat ini untuk pendanaan berbagai macam rutinitas, aktivitas komisi, dan kegiatan-kegiatan kepanitiaan. Engkau menolong supaya sampai akhir tahun kami boleh melihat pemeliharaan-Mu sungguh sempurna buat jemaat ini. Karena itu Engkau berkati ya Tuhan, majelis jemaat boleh mengelola segala sesuatunya dengan baik, didukung oleh pengurus-pengurus komisi dan panitia-panitia. Pelayanan-pelayanannya boleh disambut oleh jemaat dengan sukacita dan jadi berkat. Untuk Paskah ini, masa Paskah ini biarlah boleh berjalan dengan baik, keimanan kami semakin bertumbuh karena kami melihat Tuhan yang luar biasa itu begitu mengasihi kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk pergumulan anak-anak-Mu, untuk keluarga-keluarga di dalam pergumulan mereka, berikan jalan keluar. Untuk pasangan-pasangan muda yang menantikan buah hati di tengah-tengah keluarga kecil mereka, mereka berdoa dengan tak putus dan menantikan karya Tuhan yang luar biasa. Untuk saudara-saudara kami yang menantikan pasangan hidup, kiranya Engkau melihara pergaulan anak-anak-Mu, supaya mereka boleh mendapatkan pasangan yang seimbang, yang seiman, yang menjadi berkat buat rumah tangga mereka. Tuhan, kami berdoa untuk anak kami yang sedang studi, sedang kuliah, Engkau berkati, mereka bertanggung jawab dengan pendidikan mereka. Masa depan mereka boleh terjamin dengan baik. Tuhan berkati anak-anak Tuhan yang membutuhkan pekerjaan yang layak, kiranya Engkau berkati, sehingga saudara-saudara kami boleh mendapatkannya dan kebutuhan hidup keluarga boleh tercukupi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong supaya kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya tetap berjalan dalam damai sejahtera Tuhan selepas dari pemilu yang sudah dilaksanakan. Biarlah Engkau menolong supaya proses segala sesuatunya berjalan dengan baik. Pemerintahan selanjutnya boleh melakukan tanggung jawab kepemerintahan dengan sebaik-baiknya untuk menuju masyarakat adil, makmur, sejahtera, dan kami sebagai bagian dari bangsa ini terlibat di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Engkau hadir, menolong, merawat, dan memulihkan. Saudara kami yang berulang tahun, untuk Bapak Gandhi, untuk Ibu Lisa, untuk Ibu Niken, Engkau memberkati di usia yang ditambahkan ini, mereka terus menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan.
terimalah doa permohonan kami yang kami haturkan kepada Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa dengan yang sempurna. Kami boleh berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan pada Tuhan. Ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah dengan berpersembahan saat ini, kita landasi firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan dalam Mazmur 50 ayat yang ke-14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Saat ini ada persembahan kantong hijau untuk program Tunas Wacana. Mari kita kumpulkan persembahan kita dengan bersama menyanyi Semusim Berlalu. Kami mohon untuk berdiri. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Namun Kau selalu peliharaku.
dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita bawa persembahan kita pada Tuhan melalui doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan pada kami di minggu yang sudah kami lewati. Pada saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami, biarlah Engkau sucikan, Engkau kuduskan persembahan kami sehingga bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Juga Tuhan berikan kebijaksanaan untuk para majelis yang mengelola sehingga persembahan yang boleh kami kumpulkan boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami selanjutnya. Kami mengucap syukur atas yang sudah Tuhan berikan pada kami, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita mengakhiri ibadah ini, dan sebelumnya kita menyanyikan NKB 179, Lama Ku Enggan Mengikut Jalan Tuhan. Lama ku enggan mengikut jalan Tuhan, hanya turut hawa nafsu diriku, serta ku memandang penebus di salib. Aku berserah kepada Rajaku. Iring kehendak-Mu halis sungguh indah, ada damai, hilanglah keluh kesah. Jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhentiannya. Setelah tubuhku dan jiwaku serahkan pada Tuhan dengan sungguh dan tetap, ku miliki rasa damai serta aman, meskipun di dalam jurang yang gelap. Iring kehendak-Mu halis sungguh indah, ada damai, hilanglah keluh
Jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhentiannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, teruslah berjalan dalam iman yang menuntunmu pada karya Allah. Serahkanlah dirimu, sesuaikanlah keinginanmu pada kehendak Allah, dan jadikanlah Tuhan sebagai pusat dari kehidupanmu. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi bagi Kristus. Kami siap menjadi saksi bagi Terpujilah Tuhan Allah kita. kini dan selamanya. Pergilah dalam sukacita. Ingatlah sabda Tuhan bahwa Ia terus berkarya dalam hidup saudara. Tuhan mengiringi hidup saudara dengan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi kasih karunia, menghadapkan wajah-Nya padamu, dan memberi damai sejahtera untuk selama-lamanya. Maksudnya